Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Nur Kawiani Julun Sitorus, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Islam Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai elaborasi pemahaman dalam mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 4 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design. Mampu berempati. Kali ini saya akan melakukan perbandingan pada kelompok 5 mengenai mampu berempati. Kemampuan berempati peserta didik dalam proses pembelajaran. Menurut kelompok 5 mengenai kemampuan berempati peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga disimpulkan dari pendapat kelompok 5 yakni adanya rasa empati dapat membuat guru berperilaku positif atas segala hal yang terjadi di lingkungan kelas saat mengajar. Kemampuan ini penting untuk dimiliki oleh peserta didik karena dapat membantu mereka untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, menyelesaikan konflik secara damai, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan berempati peserta didik menurut kelompok 5 ialah kemampuan berempati peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana perasaan memahami dan merasakan apa yang sedang dirasakan dan dialami oleh peserta didik lainnya dan guru. Kemampuan berempati peserta didik. Pertama yakni sensitif. Kemampuan memberikan reaksi atau respon terhadap perubahan kondisi, tindakan orang lain, serta adanya motivasi diri. Contohnya, menunjukkan kepedulian yang kuat dan mendalam terhadap dampak hukum pada individu dan masyarakat yang terjadi saat ini. Kedua, yakni terbuka. Kemampuan berpikir secara terbuka, kritis, dan memandang suatu hal dengan berbagai sudut pandang. Contohnya, mampu memahami, menganalisis isu hukum secara mendalam dengan empati yang kuat. Ketiga, reseptif, yakni kemampuan menerima pendapat, saran, hingga kritikan dari orang lain sebagai motivasi diri untuk lebih baik lagi. Contohnya, mampu mengelola dan mengkomunikasikan berbagai macam tanggapan, saran, dan kritikan dalam konteks hukum. Yang keempat, yakni persepsif. Kesadaran akan pemahaman pembelajaran dan kondisi keberagaman dalam suatu proses pembelajaran. Contohnya, memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta mampu mendengar dengan penuh perhatian dan mengerti atas informasi yang diberikan seputar hukum di Indonesia. Dan yang kelima yakni taktis, yakni kemampuan merancang strategi, alur dalam menyampaikan pendapat serta memiliki cara jitu dalam memahami suatu persoalan. Contohnya, sangat baik dalam mengkomunikasikan empati dan pemahaman tentang isu hukum. Berdasarkan jawaban kelompok 5 yang telah saya paparkan sebelumnya mengenai mampu berempati, dan kaitan jawaban tersebut telah sesuai dengan salah satu jurnal yang telah saya bandingkan. Jurnal tersebut ditulis oleh Esti Fitriana dengan judul Menumbuhkan Sikap Empati Melalui Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Sekolah Berasrama. Dalam Jurnal Al-Ulya, Jurnal Pendidikan Islam volume 4 nomor 1 edisi Januari sampai Juni 2019, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berempati peserta didik dalam proses pembelajaran dimaksudkan dapat membantu siswa untuk memahami sudut pandang guru dan siswa lain, serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Selain itu, sesuai dengan penjabaran dalam jurnal, kemampuan berempati adalah bagian dari pendidikan karakter yang berarti cara untuk menumbuhkan nilai-nilai empati tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai karakter dan budaya yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa empati merupakan salah satu karakter dasar yang dimiliki peserta didik sejak lahir yang merupakan salah satu bagian yang perlu dikembangkan guru melalui dengan menumbuhkan sikap empati dan mengenalkan peserta didik tentang pentingnya berempati. Sehingga kemampuan berempati merupakan suatu keharusan
untuk membangun suatu pendidikan karakter yang lebih baik bagi peserta didik. Selain itu, karakter empati akan membentuk masyarakat menjadi orang-orang yang ramah, saling memahami, suka dan duka orang lain, kepedulian, serta menciptakan pribadi yang menenangkan, serta terbuka kepada orang lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.